sejahtera untuk kita semuanya. Dan untuk saudara-saudaraku yang lain, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjelang perpisahan untuk selama-lamanya dengan istri terkasih kami, dengan mama tercinta kami, rasa-rasanya air mata ini sudah habis. Rasa sakit yang kami rasakan semakin dalam. Kalau beberapa hari sebelumnya saya masih merasa dan masih berharap bahwa peristiwa ini adalah hanya sebuah mimpi bagi saya dan keluarga saya, tetapi ternyata hari ini bukan sebuah mimpi. Ini sebuah kenyataan bahwa hari ini kami akan berpisah dengan istri tercinta Chico Jimmy Tolense. Putri-putri saya akan berpisah dengan mama tersayangnya untuk selama-lamanya. Hari ini secara fisik kami boleh berpisah dengan istri dan mama buat putri-putri saya, tetapi kami bertiga yakin dan percaya bahwa istri, mama akan selalu hadir bersama kami, akan ada selalu di dalam hati sanubari kami sepanjang hidup kami. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, pertama kali saya kenal dengan istri saya. Tahun 99. 2 tahun kemudian kami sepakat untuk membangun bersama-sama dalam sebuah ikatan pernikahan di tahun 2001. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh istri saya pada saat itu. Ketika kami memutuskan untuk membangun rumah tangga bersama-sama, pada saat itu saya baru lulus kuliah. Saya belum punya pekerjaan apa-apa. Istri saya sudah bekerja. Awalnya saya ragu, awalnya saya takut. Tetapi apa yang terjadi? Chico pada saat itu memberikan semangat kepada saya, memberikan keyakinan kepada saya bahwa saya mampu untuk membangun rumah tangga bersama dengan Chico. Di awal pernikahan saja, Chico sudah memberikan dukungan yang begitu luar biasa kepada saya. 1 tahun kemudian, di tahun 2022, tanggal 26 Oktober 2022, putri pertama kami lahir, Kayla. Awal keluarga kecil kami, kebahagiaan kami begitu luar biasa. Di tengah kesederhanaan, di tengah kekurangan kami pada saat itu, Chico dengan sabar menjadi ibu bagi anak kami, Kayla pada saat itu, dan menjadi istri bagi saya sebagai suami. Luar biasa pengorbanan yang Chico berikan untuk keluarga. Pagi berangkat kerja, malam, tengah malam pulang kerja, tapi masih sempat untuk mengurus putrinya pada saat itu. Seiring berjalan waktu, nggak lama setelah pernikahan, saya puji Tuhan diterima bekerja di salah satu perusahaan penerbangan. Kemudian saya berangkat ke Kalimantan. Tapi ternyata setelah saya di sana, Tuhan berkehendak lain. Saya tidak betah. Saya berencana untuk meninggalkan pekerjaan saya yang pada saat itu merupakan pekerjaan favorit bagi semua orang. Orang yang pertama kali saya telepon memberitahukan niat saya untuk mundur dari pekerjaan saya adalah istri tercinta saya pada saat itu. Saya sampaikan, "Mi, aku harus pulang. Sepertinya di sini bukan tempatku." Dan apa yang terjadi pada saat itu?
tanpa berpikir panjang, Ciko memberikan keputusan, terserah saya, terserah Bapak. Artinya apapun yang menjadi keputusan saya tetap didukung oleh Ciko pada saat itu, dengan risiko bahwa ketika saya pulang meninggalkan pekerjaan saya pulang ke Depok, saya tidak punya penghasilan. Tapi dengan segala kebesaran hati, Ciko bisa menerima itu. Seiring berjalan waktu, dengan segala macam dinamika yang terjadi, kami melewati hari-hari dengan penuh kebahagiaan, walaupun dengan cara yang sederhana. Kemudian di tahun 2015, putri kedua kami lahir. Tepatnya tanggal 15 Desember 2015. Kebahagiaan kami semakin kuat. Kebahagiaan kami semakin utuh sebagai satu keluarga. Pada saat itu saya merasa hidup sudah sempurna karena saya diberikan istri yang baik, istri yang tidak neko-neko, dua orang putri yang luar biasa cantik. Seiring juga berjalan waktu, saya mulai beraktivitas di Depok, mulai terjun ke dunia politik. Di tahun 2010, itu pertama kalinya saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Tentunya atas seizin istri saya dan anak-anak saya. Tuhan belum mengizinkan saya menjadi anggota dewan pada saat itu, di tahun 2010. Saya terpukul, iya. Saya kecewa, iya. Saya sedih, iya. Karena pada saat itu, disitulah harapan saya satu-satunya untuk memulai karir saya. Tetapi di balik kegagalan saya di tahun 2010, istri saya yang tercinta, Ciko Cindy Tolense, tetap hadir mendekat saya secara full, memberikan semangat kepada saya setiap hari. Saya banyak belajar dari istri saya. Mungkin kalau di tahun 2010 itu, di tengah kegagalan saya yang pertama sebagai anggota dewan, tidak ada istri saya yang namanya Ciko Cindy Tolense, maka mungkin hari ini saya tidak akan pernah ada di kota Depok. Karena waktu itu saya begitu terpuruk. Akhirnya, karena motivasi dan pendampingan dari istri saya, kemudian di tahun 2014 saya mulai lagi ikut dalam pemilu legislatif. Ternyata Tuhan baru mengizinkan saya untuk menjadi anggota dewan di tahun 2014. Lagi-lagi ini adalah karena seorang istri yang mendampingi saya dengan begitu luar biasa. Dan puji Tuhan pada saat itu, karena doa istri, doa Ciko, saya terpilih dan saya dipercaya menjadi ketua DPRD Kota Depok. Sebuah jabatan yang menurut saya, kok bisa saya ada di posisi itu. Saya tidak pernah bisa menyangka akan ada di posisi itu. Ciko yang pada saat itu dari orang biasa, bekerja kantoran biasa, kemudian menjadi seorang istri ketua DPRD. Luar biasa. Dengan segala kesederhanaannya, istri saya tidak berubah. Istri saya tetap dengan sifatnya yang sederhana. Istri saya tetap dengan sifatnya yang humble. Istri saya tetap dengan sifatnya yang mau
bergaul dengan siapapun yang dia kenal. Istri saya tetap mau bergaul dengan orang-orang yang butuh bantuan. Dia tidak pernah mengatakan saya istri pejabat. Dia tetap menjadi dirinya. Dia tetap Ciko yang saya kenal seperti awal-awal perkenalan kami. Saya bisa berada di sini. Saya bisa berada di kota Depok dengan kondisi saya saat ini. Lagi-lagi saya harus katakan, adalah peran yang luar biasa dari Ciko. Tanpa istri saya tidak akan bisa jadi apa-apa. Pada saat Ciko aktif membantu saya sebagai ketua DPRD dan istri saya sebagai ketua Ikatan Keluarga Anggota DPRD, beliau aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah Kota Depok. Salah satunya dengan Pak Sekda, Pak Sobian sore tadi menyampaikan sambutan. Banyak ide-ide dan pikiran-pikiran positif. Banyak mimpi-mimpi Bu Ciko yang ingin dikerjakan bersama dengan masyarakat Kota Depok. Khususnya mimpi Bu Ciko untuk mengangkat yang namanya harkat dan martabat kaum Depok. Bu Ciko tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Bu Ciko tidak pernah lupa dengan 12 marga yang ada di Kota Depok. Istri saya punya mimpi untuk menjadikan kaum Depok lebih dipandang dan lebih dihargai di ruangnya sendiri. Tidak gampang bagi seorang istri untuk memikirkan banyak hal seperti itu. Seiring berjalan waktu, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pengabdian dia terhadap warga Depok, khususnya kaum Depok, begitu luar biasa. Sehingga beberapa tahun yang lalu kaum Depok memberikan kepercayaan kepada istri saya, pada Bu Ciko, untuk menjadi ketua Yayasan Lembaga Polri Sastri. Mimpi-mimpi Bu Ciko semakin mendekati kenyataan untuk menjadikan kaum Depok lebih terpandang, untuk menjadikan kaum Depok lebih dihargai di Kota Depok ketika beliau menjadi ketua YLCC. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ternyata Tuhan juga punya rencana. Bu Ciko tidak sanggup. Bukan tidak sanggup karena ketidakmampuan Bu Ciko. Tapi Bu Ciko tidak mau berkonflik dengan saudara sendiri. Ini harus saya sampaikan, Bapak Ibu kaum Depok. Begitu cintanya Bu Ciko ke kaum Depok, sehingga dia tidak mau berkonflik dengan siapapun saudara-saudaranya di sini. Dengan penuh keikhlasan, lapang dada, akhirnya istri saya mengundurkan diri sebagai ketua Yayasan Lembaga Polri Sastri Kota Depok. Sekaligus juga meninggalkan mimpi-mimpi besarnya untuk menjadikan kaum Depok jauh lebih besar dibandingkan yang ada saat itu. Tapi apakah perjuangan dia selesai? Tidak. Bu Ciko tetap berjuang bersama dengan saya. Di tahun 2024 kemarin, pemilihan legislatif, ketika saya berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala kekurangan saya, ternyata istri saya tampil paling depan untuk berjuang, memperjuangkan saya. Tidak karena lelah,
tidak kenal capek, turun ke warga masyarakat. Tujuannya hanya satu, ingin melihat saya dilantik kembali di bulan Oktober besok. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Setelah perjuangan yang penuh tantangan, perjuangan yang begitu berat membuahkan hasil, saya terpilih kembali. Ternyata besok di bulan Oktober ketika saya dilantik, Uchiko sudah tidak ada bersama dengan saya. Istri saya tidak ada lagi bersama dengan saya. Jujur saya sampaikan, jiwa saya hilang. Hidup saya, kalau boleh saya katakan, hari ini berada di titik yang paling rendah. Ketika tanggal 27 kemarin peristiwa ini terjadi, otak saya blank, otak saya kosong. Saya bingung mau ngapain. Tapi saya yang saya ingat, saya punya putri 2 orang yang harus saya dampingi. Kalau dari kemarin teman-teman saudara-saudara datang melayat menyampaikan kepada saya, Pak HTA ikhlaskan, dalam hati saya ngomong, dalam hati saya enggak ikhlas sebagai manusia biasa. Saya enggak ikhlas. Tetapi apapun itu sebagai orang beriman, ternyata Tuhan punya kehendak lain. Saya harus mengikhlaskan itu. Putri-putri saya harus mengikhlaskan itu. Beberapa hari atau beberapa malam di rumah sebelum hari ini, setiap malam saya tidak tidur. Saya duduk di depan peti istri saya ngobrol. Tadi pagi saya ngobrol bertiga dengan putri-putri saya. Saya sampaikan lagi kepada mereka bahwa Mama sudah sehat, Mama sudah tidak sakit lagi. Jadi kita harus ikhlaskan. Kita boleh menangis, kita boleh sedih, tapi yakin dan percaya, perpisahan hari ini, anak-anakku, kakak, adik, perpisahan kita dengan Mama hari ini hanyalah perpisahan secara fisik. Tetapi hati dan jiwa Mama tercinta akan selalu ada bersama dengan kita sepanjang hidup dan kehidupan kita. Saya meyakini terima kasih sudah pernah hadir 23 tahun bersama dengan saya. Terima kasih kok sudah menghadirkan 2 anak perempuan yang luar biasa bagi saya. Doa kami bertiga dan kami yakin Mama sudah bersama dengan Bapa di surga. Karena Mama orang baik. Bukan hanya kata saya dan kata anak-anak saya. Saya bersyukur bahwa selama masa hidupnya istri saya banyak melakukan perbuatan baik. Berat bagi kami menghadapi hal ini. Sakit rasanya. Sakit dan tidak mungkin, tidak bisa saya lukiskan seperti apa.
lahir dengan begitu banyak kenangan bersama dengan istri tercinta, dengan mama tercinta. Kami tetap mohon doa dan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini secara khusus juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Pendeta dan Jemaat GPIB Immanuel Depok yang akan memberikan pelayanan sampai ke penguburan. Terima kasih juga kepada Gereja Toraja yang kemarin melakukan ibadah syukur. Terima kasih juga kepada Pukat wilayah Jabodetabek yang juga telah memberikan pelayanannya. Terima kasih kepada siapapun yang pada saat istri saya sakit banyak membantu, baik di rumah maupun di rumah sakit. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendoakan istri saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang telah menyampaikan karangan bunga yang begitu luar biasa. Banyak yang saya tidak kenal dari mana, banyak yang saya tidak tahu siapa yang kirim. Tapi saya yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang paham betul bahwa istri saya adalah orang baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelum ibadah dimulai, izinkan saya yang berkanti Ayu, suami dari Ciko Jimmy Tolense, kemudian ada Kaila anak saya pertama, ada Boy anak saya kedua, memohon maaf kepada Bapak Ibu semua apabila istri saya semasa hidupnya mempunyai kesalahan kepada Bapak Ibu, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doa dan kebaikan Bapak Ibu semua saya tidak bisa balas dengan apapun. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kebaikannya. Terima kasih atas semuanya. Dan juga tentunya saya harus berterima kasih kepada dua putri saya selama ini telah menjadi anak yang begitu luar biasa. Dua putri saya telah menjadi anak yang begitu membanggakan bagi mamanya. Doakan mama, kita doakan mama. Gak usah takut, ada Tuhan bersama kita, ada Papa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.